Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Imam Saputra dari kelas 12 MIPA 4, berasal dari sekolah SMA 1 Bintan Timur dengan guru pembimbing Yayu Yarnita, ingin membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. A. Ancaman disintegrasi pada 1945 sampai 1965. 1. Ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. A. Pemberontakan PKI di Madiun 1948. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai yang sudah terbentuk sejak masa pergerakan nasional. Pergerakan PKI mulai berkembang setelah Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Hal ini menyebabkan PKI mulai dimanfaatkan oleh kelompok kiri, sosialis, komunis, untuk menghidupkan PKI. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin mendirikan Front Demokrasi Rakyat yang gencar melakukan propaganda anti pemerintah, aksi mogok kerja bagi kaum buruh yang melakukan sejumlah pembunuhan. Pada mulanya, aksi PKI berlangsung di Solo, namun meluas hingga ke wilayah Madiun dan sekitarnya. Di Madiun, mereka mendirikan Soviet Republik Indonesia untuk melemahkan pemerintah resmi Republik Indonesia. Melihat pemberontakan tersebut, rakyat dan pemerintah mengambil tindakan tegas. TNI selanjutnya berhasil merebut Madiun kembali. Musa tertembak mati dan Amir Syarifuddin tertangkap lalu kemudian dihukum mati. B. Pemberontakan DI atau TII. Latar belakang terjadinya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Pemberontakan yang awalnya di Jawa Barat ini kemudian diikuti daerah lain. Namun dengan latar belakang sendiri, misalnya pemberontakan DI-TII di Aceh dilatar belakangi oleh penolakan penggabungan Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. 1. Pemberontakan DI-TII Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pemberontakan ini dilancarkan mulai tahun 1948 menyebabkan pemicu pemberontakan Kartosuwiryo adalah penolakan perjanjian Renville yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda. Namun demikian, sekembalinya pemerintah Indonesia ke Jawa Barat, terutama divisi Siliwangi, Kartosuwiryo terus melakukan perlawanan dan serangan yang memakan banyak korban. Kartosuwiryo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada 30 November 1957 di peristiwa Cikini. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap pada Juni 1962. 2. Pemberontakan DI-TII Daud Bereuh di Aceh. Pemicu pemberontakan ini adalah penolakan dihapusnya Provinsi Aceh dan digabungkannya wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan dengan cara damai setelah dilakukannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 dan dibentuknya kembali Aceh sebagai provinsi berstatus daerah istimewa. 3. Pemberontakan DI-TII Amir Pata di Jawa Tengah. Pemicu pemberontakan ini adalah kekecewaan Amir Pata akan dominasi kaum kiri, sosialis, dan komunis di Tegal dan sekitarnya. Wilayah basis kekuatan Amir Pata, akibatnya Amir Pata memberontak pada tahun 1950. Pemberontakan dipatahkan setelah operasi militer yang di wilayah Banyumas mengalahkan pasukan Amir Pata. 4. Pemberontakan DI-TII Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia saat itu. APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hajar sendiri. Mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara Kenil, tentara Hindia Belanda di APRIS. Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRJT dan menyerbu pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah Indonesia awalnya berupaya menyelesaikan dengan cara damai, namun Ibnu Hajar yang sempat tertangkap dan dilepaskan untuk membujuk pemberontakan lain menyerah, malah kabur dan meneruskan pemberontakannya. Pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan Ibnu Hajar menyerah pada Maret 1965. Pemberontakan DI-TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah tuntutan agar para milisi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakar bisa diterima sebagai tentara. Namun, mereka tidak lolos syarat dinas militer dan hanya ditempatkan sebagai Korps Cadangan Nasional atau CTN. Akibatnya, Kahar Muzakar memberontak dan menyatakan sebagai bagian dari DI-TII Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini berakhir setelah pada 3 Februari 1965 Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan ABRI. C. Pemberontakan G30S-PKI. G30S-PKI adalah suatu peristiwa dalam sejarah negara Republik Indonesia yang terjadi setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia. G30S-PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965. G30S-PKI merupakan suatu tindakan teror yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan di negara Indonesia. PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DNID
Partai Komunis Indonesia pernah memiliki kekuatan yang cukup kuat di negara Indonesia. Terlebih pada saat itu Indonesia juga menjalin kerjasama dengan kuat dengan Uni Soviet, sehingga paham komunis juga bisa diterima di Indonesia. Adapun korban peristiwa G30 PKI adalah beberapa jenderal dan keluarga dari jenderal tersebut. Pasukan Cakrawirawa yang mulai bergerak untuk menangkap para jenderal tidak segan untuk menggunakan kekerasan. Adapun ketujuh jenderal yang menjadi korban peristiwa G30 PKI adalah yang pertama, Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Majen Donald Ishak Panjaitan, 3 Brigjen Katam Sudarmo Kusumo, 4 Lejen Mas Tirto Darmo Haryono, 5 Letjen Suprapto, 6 Kapten Pierre Tandean, 7 KS Tubun. Peristiwa G30 PKI berakhir setelah adanya perlawanan dari Tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto. Dengan demikian penjelasan mengenai peristiwa G30 PKI. Adapun pasukan PKI pada saat peristiwa tersebut sudah berhasil menguasai beberapa lokasi strategis, di antaranya adalah Gedung RRI dan menyiarkan bahwa mereka sedang melakukan gerakan pemberontakan yang disiarkan oleh Untung Syamsuri, Komandan Pasukan Cakrawirawa. Yang kedua, ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. A. Pemberontakan APRA. APRA singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil adalah milisi bersenjata yang didirikan oleh bekas perwira Kenil Tentara Hindia Belanda, yaitu Raymond Westerling. Nama milisi ini diambil dari ramalan Jayabaya tentang pemimpin yang akan datang membawa keadilan dan kesejahteraan di Jawa. Anggota milisi ini kebanyakan direkrut dari bekas prajurit Kenil, terutama dari prajurit Regimen Special Troepen atau Regimen Pasukan Khusus. Jumlah tentara APRA pada tahun 1950 berjumlah sekitar 2.000 orang. APRA tidak menyetujui rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949 dengan bekerja sama dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II yang beraliran federalis, APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Kudeta ini merupakan upaya mempertahankan negara federal RIS saat sebagian besar negara bagian RIS ingin membubarkan diri dan menggabung kembali dengan Republik Indonesia. Kudeta ini dilancarkan di Bandung dan berhasil menguasai kota itu. Westerling berusaha menguasai Jakarta dan membunuh pemimpin Republik Indonesia saat itu. Setelah gagal menguasai Jakarta, kudeta ini digagalkan dan Westerling akhirnya harus kabur ke Singapura. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz meletus di kota Makassar pada tanggal 8 April 1950. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para mantan serdadu Kenil. Berdasar kesepakatan konferensi meja bundar, pasukan Kenil digabung ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, bersama pasukan TNI. Akibatnya, para serdadu Kenil menolak kesepakatan ini dan merasa didominasi oleh para tentara TNI yang berasal dari Jawa. Akibatnya mereka menuntut agar Kenil diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, seorang mantan perwira Kenil. Kebanyakan pemberontakan adalah mantan serdadu Kenil, Koninklijk Netherlands Indisch Leger, atau pasukan kolonial Hindia Belanda. Tuntutan pasukan pemberontakan Andi Aziz adalah agar pasukan TNI ditarik dari Makassar, agar negara Indonesia Timur dipertahankan, dan agar Kenil diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Pemberontakan meletus setelah para bekas serdadu Kenil menyerang markas APRIS dan menyandera sejumlah perwira APRIS di Makassar. Setelah menguasai Makassar, mereka mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka menghadapi pemberontakan Andi Aziz saat ini. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang meminta Andi Aziz untuk segera datang ke Jakarta. Jika Aziz mengabaikan ultimatum tersebut, kapal laut Hang Tuah akan menyerang Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah juga meminta Andi Aziz untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam 4x24 jam. Ultimatum yang diabaikan. Setelah batas waktu berlalu, pemerintah mengirim pasukan di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akan datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwono IX bahwa dia tidak akan ditangkap. Tapi saat Aziz datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap. Setelah sidang, Andi Aziz dihukum 15 tahun penjara. Pemberontakan ini menyebabkan semakin kuatnya tuntutan agar negara Indonesia Timur dibubarkan dan bergabung dengan NKRI. Pemberontakan RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi pada 25 April 1959, dipimpin oleh Chris Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para prajurit Kenil, tentara Hindia Belanda, yang menolak bergabung dengan TNI dan menuntut dipertahankannya
bentuk negara serikat di Indonesia. Pemberontakan RMS berhasil ditumbaskan di Ambon pada November 1950. Pasukan RMS melanjutkan pemberontakannya dengan bergerilya di Pulau Seram hingga tahun 1962. Pemberontakan dan pertempuran penumpasan RMS ini memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak TNI, pasukan RM maupun dari awal sipil Maluku. Samokil sendiri tertangkap pada tahun 1965 dan dihukum mati pada tahun 1966. Setelah kalahnya RMS, sekitar 12.000 mantan prajurit Kenil dari Maluku dan pendukung RMS mengungsi ke Belanda. Di Belanda para pendukung RMS ini ditempatkan di kamp-kamp dan perumahan yang terpencil. Mereka juga diisolasi dari masyarakat Belanda pada umumnya. Pemerintah Belanda juga tidak bisa mendukung pemberontakan RMS setelah pemberontakan ini gagal. 3. Ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRRI. Pada Januari 1958, para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Daerah, Sumatera Barat. Inti dari pertemuan tersebut adalah membahas tentang pembentukan pemerintah baru dan hal yang berhubungan dengan pemerintah baru tersebut. Selanjutnya, Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Syarifuddin Prawira Negara. Untuk menghadapi pemberontakan PRRI, pemerintah melakukan operasi 7 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi militer ini sendiri bertujuan untuk menghancurkan kekuatan pemberontakan dan mencegah ikut campurnya pihak asing yang merugikan pemerintah. Sementara itu, setelah dibentuknya Dewan Mangunit pada tanggal 17 Februari 1950, para tokoh militer Sulawesi memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Indonesia atau Permesta. Proklamasi tersebut dipelopori oleh Letnan Kolonel Fantija, Sumual Panglima Wirabuana, dan selanjutnya Permesta bergabung dengan PRRI. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendradiningrat. Operasi menumpas Permata ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat yang terbukti dengan ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolusioner Auref yang dikemudikan oleh Alan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat. Pemberontakan PRRI dan Permesta baru dapat ditumpas pada bulan Agustus 1958 dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia. B. Pemberontakan Permesta. Sejarah pemberontakan Permesta. Sementara itu, setelah dibentuknya Dewan Manguni, para tokoh militer Sulawesi memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Proklamasi di Sulawesi dipelopori oleh Letnan Kolonel Fantija, Sumual Panglima Wirabuana. Permesta kemudian bergabung dengan PRRI untuk menumpas pemberontakan ini. Pemerintah melakukan operasi militer gabungan yang bernama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendradiningrat. Operasi menumpas Permesta ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat, terbukti ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolusioner Auref yang dikemudikan oleh warga negara Amerika Serikat. Pesawat ini ditembak pada 18 Mei 1958 di atas kota Ambon. Pada bulan Agustus 1958, pemberontakan Permesta baru dapat ditumpas. Kemudian pada tahun 1961, pemerintah membuka kesempatan kepada sisa pendukung Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia. Persoalan negara federal dan BFO. Latar belakang persoalan negara federal dan konferensi pembentukan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) pada 27 Mei 1948 dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945. Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Jika awalnya Indonesia menyatakan sebagai negara kesatuan, maka dengan ancaman kedatangan Belanda, Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal yang dipimpin oleh Syahrir. Alasannya, Panmuk yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno. Perubahan bentuk negara ini hanyalah bersifat politis. B. Upaya mempertahankan integrasi bangsa. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Kesadaran mengenai pentingnya integrasi bangsa muncul setelah melalui proses panjang. Kesadaran integrasi bangsa Indonesia tersebut telah tumbuh dan berkembang sejak masa perjuangan meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menyadari arti pentingnya kesadaran integrasi bangsa. 2. Perjuangan tokoh keutuhan negara. A.
Frans Calsiopo adalah pahlawan nasional berasal dari Papua. Beliau lahir di Wardo, Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921 dan meninggal di Jayapura, Papua pada tanggal 20 April 1979 pada umur 57 tahun bulan Juli 1946. Frans membentuk Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Di Biak, Frans merupakan wakil dari Papua di Konferensi Malina tahun 1946 yang membahas pembentukan negara Indonesia Timur atau UNIT. Sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat, ia mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti tempat yang panas, namun juga merupakan singkatan dari ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Frans dan rakyat Biak aktif berjuang menentang Belanda di Iran. Frans menolak diangkat sebagai anggota delegasi Belanda dalam konferensi meja bundar KMB, sehingga ia dihukum dan diasingkan ke daerah terpencil. Setelah Irian diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, Frans Calsiopo diangkat menjadi gubernur pertama dan bertugas melaksanakan penentuan pendapat rakyat. B. Silas Papare. Silas Papare berjuang membebaskan untuk menyatukan Irian Barat dengan Republik Indonesia ketika Irian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda. Berbagai usaha dilakukannya seperti pemberontakan pendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII serta Badan Perjuangan Irian. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil Irian Barat merdeka dan menyatu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Silas Papare sendiri lahir di Serui, Papua pada 18 Desember 1918 dan meninggal di Serui pula pada 7 Maret 1973. Adapun untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas Parsim TNI AL KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386. Selain itu, didirikan monumen Silas Papare di dekat pantai dan pelabuhan laut Serui. Sementara di Jayapura, nama diabadikannya sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Sipol Silas Papare yang berada di Jalan Diponegoro, sedangkan di Kota Nabire, nama Silas Papare dikenal sebagai wujud nama jalan. C. Ida anak gunung Ode Agung. Peran anak gunung gede adalah dengan merundingkan masalah finansial ekonomi dengan delegasi Belanda di Jeneva 7 Januari 1956. Ia sebagai wakil Indonesia dalam bidang ekonomi saat Indonesia menghadapi sikap Belanda secara konfrontatif melalui bidang ekonomi dan militer. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia adalah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta dari 1940 sampai 1988 dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Berikut perjuangannya. 1. Menyumbangkan 6.000 gulden untuk menjamin agar roda pemerintah RI tetap berjalan. 2. Mau mundur dari jabatan sebagai gubernur supaya tidak diperalat oleh Belanda. 3. Memberikan bantuan logistik kepada para pejuang RI. 4. Memberikan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. Sultan Syarif Qasim II. Pada waktu berusia 21 tahun, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Biak di Indrapura pada tahun 1915. Sultan Syarif Qasim II berpendapat bahwa kerajaan siap berkedudukan sejajar dengan Belanda. Pada waktu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Siak, Sultan Syarif Qasim segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Kesultanan Siak pada masa itu dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Selanjutnya Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak RI. Pada waktu berlangsung revolusi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II menyuplai bahan makanan untuk para laskar. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 30% kekayaannya untuk Presiden Soekarno yang berupa emas di Yogyakarta untuk kepentingan perjuangan. Atas jasanya, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Siswondo Parman. Pada Desember 1949, S. Parman ditugaskan sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jaya Raya. Pada saat menjabat, ia berhasil membongkar gerakan rahasia yang dilakukan Angkatan Ratu Adil atau APRA. Pada 1964, ia mendapat tugas sebagai asisten satu menteri atau panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Ia merupakan salah satu tokoh yang menolak rencana PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Penolakannya atas rencana PKI tersebut membuatnya menjadi korban dalam pemberontakan G13 PKI.
G. Gatot Subroto merupakan pelopor pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI sekarang. Selain itu berperan sebagai ahli strategi saat menumpas pemberontakan Madiun, PRRI dan Gerakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, serta ikut berperan dalam pertempuran Ambarawa dan menggagas ide untuk membentuk Akademi Militer Gabungan Darat, Laut, dan Udara. H. Slamet Riyadi. Slamet Riyadi juga pernah memimpin serangan selama 4 hari dan 4 malam pada 11 hingga 17 Agustus 1949 di Solo. Dampaknya pasukan Belanda Kolonel Van Hol mengakui kedaulatan NKRI. Kemudian beliau diminta untuk menumpas pemberontakan RMS. RMS merupakan daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Ahmad Yani. Ahmad Yani pahlawan Revolusi Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah Menteri Panglima Angkatan Darat pada masa Orde Lama. Beliau dilahirkan di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni 1922. Sebagai putra sulung dari Sarjo bin Suharyo, seorang pekerja di pabrik gula yang dijalankan Belanda, dengan istri Murtini. Sejak masa kecilnya bakat militer dan kepemimpinan sudah terlihat dalam dirinya. Terbentuk dari senangnya ia bermain berperang-perangan dan biasa menjadi pemimpin anak-anak dalam kelompoknya. Pada tahun 1928 Yani masuk di HIS, Holland Islandse School, sekolah setingkat SD di Purworejo. Melanjutkan ke Magelang dan lulus pada tahun 1935. Setelah itu berturut-turut beliau belajar di Mulo setingkat SMP, di Bogor dan lulus tahun 1938 dan melanjutkan ke AMS tingkat SMA di Jakarta, namun berhenti pada tahun 1940. Setelah itu beliau mulai memasuki pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang, kemudian pendidikan Mehiho di Magelang, lalu masuk pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. J. Aha Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir tanggal 33 Desember 1918 di Madailing, Natal, Sumatera Utara. Meninggal pada 5 September tahun 2000 di Jakarta. Adalah seorang pahlawan Indonesia dan tokoh TNI. Nasution awalnya bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Pertahanan Kemerdekaan Indonesia, Nasution menjadi perwira di Divisi Siliwangi dan memimpin pasukannya mempertahankan Indonesia. Nasution dan Divisi Siliwangi berperan besar menumpas pemberontakan PKI di Madiun yang meletus di tahun 1948. Setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda, Nasution menjadi perwira dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. DI Panjaitan. Di TKR, ia pernah pertama kali ditugaskan menjadi Komandan Batalion, kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi 9 atau Benteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 Supply, Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, ia diangkat menjadi pimpinan Pembekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin merupakan pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan pemuda melalui Sumpah Pemuda tahun 28 Oktober 1928. Beliau adalah seorang sastra. Berikut perjuangannya. 1. Mendirikan Jong Sumatera Nembon yang termasuk organisasi pemuda awal pergerakan nasional. 2. Ikut mendirikan PPI, yaitu perkumpulan mahasiswa yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. 3. Ikut mengemukakan pendapat tentang dasar negara. 4. Beberapa kali menjabat sebagai menteri dan menjadi anggota DPRS atau MPRS ketika awal kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.